Ketika kita bicara narkoba, kita bicara tentang 3 hal. Ya. Sebelum saya menjelaskan pertanyaan Abang tadi. Pertama, saya melihat narkoba ini dari sisi moral. Ya. Kalau kita melihat dari sisi moral, maka yang akan kita lihat adalah bagaimana nilai-nilai yang akan terbentuk dampak dari narkoba ini. Dan saya selalu sampaikan kepada siapapun, kepada wartawan, kepada teman-teman dalam setiap kesempatan, bahwa saya sampaikan bahwa narkoba ini adalah sudah menjadi bencana moral. Ya. Karena kalau kita bicara tentang pengguna hari ini di dunia, itu 290 juta orang. Yang kedua, di Indonesia itu 3,3 juta orang. Yang itu pengguna ya? Ya, pengguna. Jadi bagaimana, kenapa sampai saya bilang bencana moral, dan ini hubungannya sangat dengan moral, karena narkoba ini menyerang bukan hanya fisik, bukan hanya keinginan, tapi juga menyerang tentang mental. Ya, mental. Iya, dia merusak saraf. Akhirnya manusia itu tidak utuh sebagai manusia yang normal, akan menimbulkan perilaku-perilaku yang menyimpang. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa narkoba ada hubungannya dengan kekerasan, baik itu kekerasan jalanan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Narkoba juga bisa berhubungan dengan kejahatan jalanan lainnya seperti pencurian, perampokan, dan lain-lain. Lalu kemudian yang kedua, saya melihat narkoba ini sebagai bisnis. Namun bisnis yang gelap. Kenapa saya bilang sebagai bisnis? Kita hari ini, dari perhitungan saya dengan tim, uang yang beredar berputar dari narkoba itu bisa lebih dari 500 triliun. Itu per apa, Pak? Itu per tahun. Per tahun? Iya. 500 dari 3,30 juta orang. Kalau kita hitung rumusnya, satu hari dia pakai berapa gram, satu minggu berapa gram, rata-rata itu 500 lebih triliun. Nah, Abang bisa bayangkan bagaimana orang membelanjakan sesuatu yang sia-sia untuk narkoba ini. Itu, Bang. Dan yang ketiga, saya melihat narkoba ini sebagai sesuatu yang merusak masa depan. Masa depan siapa? Masa depan individu yang menggunakan. Tapi yang lebih penting lagi adalah masa depan bangsa. Karena hari ini per survei prevalensi kita tahun 2023, sebagian besar pengguna itu adalah remaja. 15 sampai 25 tahun. Per tahun 2023 itu ada 300 lebih remaja Indonesia yang terpapar. 300? Dari 3,3 juta tadi itu. Nah, bagaimana narkoba ini lalu kemudian merusak generasi muda, dan apa yang dicita-citakan oleh negara hari ini adalah mewujudkan Indonesia 2045, Indonesia Emas 2045. Ini tidak akan terwujud jika generasi muda kita ada dalam ruang ini. Maka untuk itu pertanyaan Abang saya bisa jawab hari ini. Pertama, saya membuat 5 strategi, Bang. Strategi pertama adalah kolaborasi. Kenapa kolaborasi? Karena narkoba ini spektrumnya sangat luas. Dari spektrum ekonomi, sosial, kemudian pendidikan, keluarga, dan lain-lain. Bahkan kalau di Amerika termasuk politik, Pak, ya? Yap, sangat penting sekali itu. Terakhir ini yang memang perlu kita waspadai sekali. Apalagi seperti terjadi di Amerika Latin, kan? Pablo Escobar itu hampir menjadi presiden. Gara-gara dia menjadi seorang kartel narkoba yang bisa mengumpulkan uang begitu banyak untuk kampanye-kampanye politik. Nah, lalu yang kedua, kenapa kita berkolaborasi? Karena kita perlu pendekatan yang interdisipliner. Itu antar mana, Pak, kolaborasi? Kolaborasi kita struktural maupun informal. Struktural
semua kementerian kita libatkan yang punya terkait ya? Iya, yang terkait, seperti Kementerian Pendidikan. Ya. Karena kita harus masuk di ruang lingkungan pendidikan. Seperti tadi saya jelaskan sama Abang bahwa ada 312 pelajar mahasiswa yang terpapar. Nah, fenomena kenapa mereka terpapar? Ada fenomena yang mengatakan begini, ada hasil penelitian bahwa orang ingin menggunakan narkoba itu karena dipengaruhi oleh teman sebaya. Ya. Nah, kita bisa bayangkan 312 orang tadi, bagaimana mereka satu hari bisa mempengaruhi orang lain. Di ruang mana? Ya di ruang pendidikan, di ruang permainan. Maka kita masuk ke ruang pendidikan. Itu salah satu contoh kolaborasinya. Yang kedua, saya melihat bahwa menangani narkoba ini tidak lagi bisa menangani secara ordinary. Karena narkoba adalah sindikat. Iya. Dan dia bisa menggunakan pendekatan-pendekatan struktural, pendekatan-pendekatan jejaring sosial untuk menyebarkan narkoba tersebut. Dan bukan hanya menyebarkan, dia membangun juga kekuatan. Seperti yang kemarin kita tangkap di tanggal 4 September kemarin, kita tangkap di Kalimantan Tengah. Namanya Salihin. Salihin ini dia membangun kekuatan bisnis gelapnya itu, dan dia diprotek oleh masyarakat sekitar. Maka kemampuan kita tidak sekedar menangkap, memproses, membawa ke pengadilan, tapi kita butuh suatu kekuatan analisis intelijen untuk membreakdown kekuatan-kekuatan mereka di masyarakat. Banyak, bukan hanya di Kalimantan Tengah, di tempat-tempat lain pun juga terjadi. Seperti di Batam itu ada namanya Kampung Aceh. Itu juga mereka menjadi kuat di situ karena dilindungi oleh masyarakat sekitar. Iya, umumnya begitu. Ya, umumnya seperti itu. Maka pendekatan yang kita lakukan itu sudah bukan pendekatan hukum, tapi pendekatan yang lebih bersifat intelijen, terbuka, tertutup. Kita mengurai kekuatan-kekuatan mereka sehingga kita bisa merobohkan patronnya mereka di masyarakat. Itu yang kita lakukan. Kemudian pendekatan yang berikutnya adalah kita ketahui bahwa di Indonesia ini bukan produsen. Indonesia adalah pasar. Produsennya di mana? Ada 3 negara, 3 entitas, bukan negara sih. Jadi mereka berada di 3 negara, 3 wilayah lah. Yang pertama itu adalah Golden Triangle di Myanmar. Mereka memanfaatkan ketidakstabilan keamanan dan politik di sana. Mereka membangun kekuatan bisnis narkoba dan dipersenjatai, dijaga oleh milisi-milisinya mereka. Yang kedua di Afghanistan yang kita kenal dengan Golden Crescent, dan yang ketiga itu di Amerika Latin yang kita kenal dengan nama Golden Peacock. Nah, khusus untuk di Golden Triangle ini, menurut saya ini adalah halaman rumah kita. Karena dekat sekali. Dan mereka menggunakan persamaan etnis, persamaan kultur di perbatasan. Dan mereka bisa masuk gampang melalui Selat Malaka, lewat perbatasan Kalimantan bagian utara. Bahkan mereka bisa masuk langsung lewat pantai baratnya Sulawesi, lewat laut masuk. Jadi strategi ketiga saya adalah membangun kekuatan masyarakat, ketahanan sosial, ketahanan intelijen, ketahanan hukum di wilayah-wilayah tadi yang saya jelaskan tadi, supaya ada kesadaran di pesisir ya, Pak? Di pesisir, ya, pesisir pantai, termasuk di Kepulauan Riau, termasuk juga di pantai bagian barat, sisi barat Sumatera Utara sampai pantai selatan Pulau Jawa. Nah, ini daerah ini lain lagi nih, itu masuknya kapal-kapal tradisional dari Iran masuk membawa barang-barang itu lewat jalur yang tadi terakhir saya jelaskan. Jadi kita menguatkan perbatasan. Kemudian yang ketiga adalah keempat, kita menguatkan kerjasama intelijen lintas negara perbatasan. Itu juga kita lakukan. Dan yang kelima adalah kita melakukan
pendekatan-pendekatan yang tematik dan ikonik. Iya. Nah, tematik dan ikonik ini maksudnya begini, bahwa ada problem, ada kampung yang sudah terkontaminasi. Nah, itu kita masuk ke situ dengan semua pendekatan. 3 pendekatan pencegahan, pendekatan pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, kemudian pendekatan penegakan hukum. Seperti tadi saya jelaskan sebelumnya, kita harus rontokkan dulu itu patronnya dia yang di dalam masyarakat itu, baru kita masuk bedah. Keluarganya kita ketahanan, keluarganya kita bangkitkan, masyarakat di situ kita pendidikan edukasi, kemudian remaja-remaja situ kita bisa kita masuk lewat pendidikan, lembaga pendidikan, dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sana. Kita merubah struktur yang mereka sudah bandar-bandar ini atau pengedar gelap ini sudah buat di situ, dia sudah bercokol di situ. Kita harus rubah struktur itu, struktur sosial yang ada di sana. Kita kembalikan patron-patron tradisional kita seperti ulama, orang tua, kemudian tokoh-tokoh. Kita harus kuatkan lagi patron-patron yang ada di dalam masyarakat. Tapi kan umumnya Pak ya, kalau seperti Bapak bilang tadi bahwa masyarakat di sana termasuk memproteksi kegiatan-kegiatan para pemain narkoba ini di satu wilayah. Ini apa mungkin berkaitan dengan kondisi ekonomi mereka yang sangat rendah, Bang? Iya, tepat sekali, Bang. Jadi fenomena patronisasi di dalam masyarakat yang dibangun oleh para bandar ini sudah barang tentu dia menciptakan ketergantungan. Iya. Karena faktor yang Abang sejelaskan tadi, faktor ekonomi. Mereka memberikan si para bandar-bandar ini, mereka dianggap sebagai salah satu solusi daripada problem ekonomi. Iya. Akhirnya apa? Ya mereka bergantung ke situ, mereka memprotek. Kalau para petugas masuk ke situ, mereka sudah beritahu kepada si bandar ini, bahkan bisa mereka melakukan perlawanan. Iya. Seperti yang terjadi di Kampung Puntun di Kalimantan Tengah. Iya. Kemudian ada satu kampung lagi di Kalimantan Barat, itu namanya Kampung Beting. Nah, ini kita sedang masuk peran-peran untuk merubah ini semua. Saya ketika saya menjadi caleg di Aceh, saya sering datang ke satu kampung di pinggir laut. Itu kapal-kapalnya banyak sekali, dan dari situ ada orang yang bisa masuk ke sungai kecil, masuk ke dalam rumah tuh bisa itu. Sangat menyeludupkan membawa narkoba ini ya. Karena memang masyarakatnya kondisi ekonominya sangat rendah. Nah, ini artinya kan seperti Bapak bilang tadi, tidak cukup tindakan hukum ya, tindakan intelijen atau penangkapan, tapi memang harus diatasi juga nih persoalan ekonomi mereka ya. Selama ini kerjasama dengan siapa Pak kalau untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ini? Kami selama ini bekerja sama dengan CSR seperti kalau di Aceh itu di beberapa kampung tempat tanaman ganja kita punya program namanya Grand Design Development Alternatif. Itu Grand Alternative Development. Ya. Kita biasanya dengan CSR-nya perusahaan seperti Starbucks, kemudian bank-bank BUMN. Lalu saya sebenarnya sedang meminta waktu juga kepada Kementerian BUMN, tapi masa transisi ini akhirnya kan saya harus mengingat itu. Kenapa saya harus ke sana? Karena BUMN ini kan punya Kementerian BUMN kan membawai seluruh perusahaan-perusahaan BUMN, dan mereka punya CSR yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan program-program UKM. Dan sebenarnya program-program ini seperti kita juga harus tematik, Bang. Jadi jangan kita menggelontorkan itu tanpa ada melihat problem sosial. Maka kita harus lakukan dulu analisa, pemetaan, profiling daerah-daerah mana yang kemudian menjadi problem, lalu muncul satu fenomena kejahatan di situ akibat dari ekonomi yang rendah tadi. Maka sebenarnya kita bekerja sama dengan BUMN ini merupakan yang kalau saya malah sarankan BNN tidak hanya sebatas kerjasama dengan Menek BUMN, tapi langsung ini atas perintah Presiden.
Ya. Gitu Pak ya. Karena memang concernnya presiden kan di situ. Ya artinya kalau CSR, BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta juga dipakai untuk kepentingan meningkatkan ekonomi masyarakat kelas bawah yang memang mereka menjadi target yang sangat mudah ya dari mafia narkoba ini kan wajib dibantu Pak. Ya. Gitu. Ya kita harapkan presiden pasti punyalah kalau Pak Prabowo ya, Pak Jokowi kan itu sudah mau selesai. Walaupun beliau juga punya concern ya soal masalah narkotika ini, tetapi kan yang akan datang ini kan Presiden Prabowo Pak, dan dia sudah pidato seperti kita acara pengantar saya tadi kan. Jadi ya seperti tadi saya katakan tadi, grand design alternative development tadi yang tadi kita hanya kembangkan khusus untuk program eradikasi tanaman ganja. Kita harus juga mengaplikasikan itu di tempat-tempat lain, di mana tempat yang miskin, lalu seperti di kampung-kampung yang tadi saya jelaskan tadi, Kampung Puntun, Kampung Beting, Kampung Aceh di Batam. Ini semua kan problemnya ekonomi. Maka kita harus membawa program-program pemerintah itu ke sana, ke tempat-tempat di mana problem sosial itu terjadi, sehingga yang tadinya si para bandar yang banyak uang terus kemudian mereka menawarkan solusi-solusi yang ilusi tadi kepada masyarakat, pemerintah hadir dengan program yang lebih konkret.